Kayak membicarakan prospek kerja untuk digital marketing di Indonesia. Baru-baru ini ada seorang pebisnis, ya, business owner yang cukup besar, cukup senior, datang ke saya untuk konsultasi. Beliau tanda kutip ya mengeluhkan tentang bagaimana penjualannya secara digital. Jadi misalnya dia memiliki penjualan katakanlah dari sisi offline dia mendapatkan penjualan dari 100 gitu dia sudah 80 sampai 70%, sedangkan yang online tuh hanya 30-an. Jadi 70 80 yang online tuh baru menyumbang sekitar 20 sampai 30. Nah, tentunya ini suatu harapannya beliau ingin supaya yang ya dari sisi online lah, dari sisi online tuh bisa lebih maksimal, bisa sampai mungkin nanti 50. Karena apa? Kalau sisi online kan jelas ya memang keluar biaya, tapi dari banyak hal-hal yang lain ketika dari online tuh jauh lebih efektif dan lebih efisien. Nah, dari sini saja kita sudah menangkap bahwasannya prospek. Nah, ini saya katakan prospek ya. Prospek seorang yang memiliki kompetensi dunia digital marketing ditunggu oleh klien saya itu. Jadi seperti klien saya itu, seperti sahabat saya tersebut. Jadi bagaimana hari ini ada banyak UKM ya, ada banyak UKM, bahkan ada banyak bisnis. Saya punya punya teman ya, beliau sangat senior di bidang bisnis tersebut sudah beliau geluti bertahun-tahun, namun sampai hari ini saja kalau kita lihat websitenya masih sangat jauh dari standar kalau dikatakan bahwa itu website yang memang teroptimasi secara digital marketing. Jadi kalau kita googling dia belum, katakanlah belum di pencarian tuh belum merajai lah, belum banyak hal yang kata kunci penting yang berkaitan dengan bisnis dia masih belum dikuasai gitu. Secara iklan Google Ads juga belum diimplementasikan gitu. Jadi ada banyak peluang yang sebenarnya di bisnis ini bisa dimaksimalkan, namun karena keterbatasan tim yang menguasai digital marketing belum ada, akhirnya tidak berjalan. Sedangkan pada waktu itu konsultasi kepada saya juga, ya kami berikan saran ini dari si website, loading website yang dipercepat, kemudian mobile friendly-nya, terus penataan penjelasan dari produk-produk yang ada di situ bisa dilengkapi, dan untuk mengkontaknya dipermudah, dan ada banyak hal yang bisa kita sarankan. Maka kembali ke topik awal, apa sih prospek kerja bagi seorang yang belajar digital marketing ataupun dari sisi pemasaran digital zaman sekarang? Banyak sekali ya. Ini masih pilihan kalau dia memilih untuk bekerja dengan orang-orang yang memang memiliki sebuah bisnis. Belum kalau memang misal memilih inisiasi berupa apa? Berupa jalan kewirausahaan misalnya. Kita bisa jualan, ada banyak hal yang bisa dijual dari di sekeliling kita lah, misalnya ada UKM-UKM yang bisa kita bantu untuk jualnya, atau kita bisa reseller, kita bisa dropship, bisa ada banyak pola yang bisa dikerjakan, drop affiliate marketing misalnya, ataupun misalnya mendevelop untuk personal branding, kemudian untuk jualan apa, pelatihan misalnya, jadi ilmu yang anda pelajari itu anda kuasai sendiri itu bisa dijual untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Dan sub dari digital marketing ini sendiri cukup banyak yang bisa di tanda kutip menghasilkan uang dari cara bikin kontennya lah, cara riset marketnya lah, cara memandu bagaimana bisa mengimplementasikan. Seperti saya sendiri, saya juga pernah ya membuka pelatihan, dan mungkin saya juga nanti akan membuka pelatihan lagi untuk teman-teman yang pengen bagaimana sih mengimplementasikan iklan secara efektif dan efisien ya. Tentunya dengan sebatas pemahaman kami ya, karena setiap praktisi memiliki area yang memang mau dimaksimalkan. Dia misalnya praktisi di digital marketing, dia ahli di konten, mungkin konten akan dimaksimalkan. Dia ahli di bidang analisis data, nanti analisis datanya akan dipertajam, dan ada banyak yang lain-lainnya gitu. Prospek kerja yang pertama saya ringkas saja lah, misalnya prospek kerja adalah menjadi operator digital marketing itu sendiri. Jadi mengoperasikan, bahasa saya pakai bahasa operator ya. Jadi misalnya dia mengelola sebuah akun sosial media. Saya juga ada teman yang dia itu membuatkan konten dan mengisi rutin konten yang ada di digital marketing, di akun sosmed yang kliennya kelola. Jadi dia khusus mengelola konten dari sebuah bisnis. Jadi dia akan hadir ke bisnis tersebut, memantau, membantu membuatkan konten, kemudian memposting, membantu mengoptimasi dari sisi konten. Ada juga yang teman saya misalnya, prospek yang kedua lah, dia bikin jasa iklan. Ada banyak diantara kanan kiri kita lah yang bisnis yang dia tuh bermain di marketplace tapi kurang menguasai bagaimana mengimplementasikan misal Meta Ads di iklan Meta Ads tuh, kemudian Google Ads, membuat website, jasa website, ada banyak sekali.
Kemudian project-project dengan pemerintah. Akhir ini saya melihat ada banyak teman-teman saya mengambil sertifikasi BNSP, kemudian mengikuti project-project pemerintah untuk memberikan training-training kepada UMKM. Nah, itu. Ada juga yang memilih untuk menggunakan ilmunya untuk jualan online, ya, membuat toko, kemudian dia berjualan, ya, kemudian dia mengelola tokonya itu sendiri, ataupun dia dropship dan lain sebagainya. Pekerjaan yang lainnya apa? Menjadi humas misalnya, menjadi humas. Sekarang coba lihat, Bapak Ibu lihat ada banyak, misalnya kayak akun KAI lah. Akun KAI itu sosial medianya luar biasa responsif dan juga kreativitas, namanya untuk KAI ya, kereta api. Kereta api itu sangat-sangat bagus ya. Jadi termasuk misalnya perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan kontennya itu bisa menyentuh anak-anak muda, itu dia membutuhkan ahli-ahli digital marketing bisa mengolah dari ide sampai implementasinya. Nah, itu beberapa di antaranya. Mungkin teman-teman kalau mau yang bertanya silahkan nanti bertanya. Nanti insya Allah ketika saya ada kesempatan saya akan menjawab via komen ataupun bisa melalui video seperti ini. Bagi saya pribadi ya, saya pribadi memulai kenal dunia digital marketing sekitar tahun 2009-2010 ya. Saya memulai belajar dari SEO, membuat website, kemudian beriklan Facebook, beriklan Google Ads, beriklan di TikTok Ads dan sebagainya. Kemudian iklan di marketplace, saya jalani semuanya. Saya sendiri memilih untuk apa? Untuk mengolah bisnis saya sendiri. Saya punya beberapa unit usaha yang saya iklankan, saya jadikan mendapatkan banyak klien-klien melalui online gitu. Kemudian saya juga kadang menjadi seorang konsultan ya, part time konsultan. Kemudian termasuk juga untuk ngajar, memberikan training berkaitan dengan digital marketing. Lain-lainnya saya sharing seperti ini kepada teman-teman pemula ya. Saya mungkin tidak akan sharing kepada yang lebih expert dari saya, tapi kepada adik-adik kelas lah yang baru mulai berkarir misalnya. Apakah bisa hidup full dari internet, apakah hidup online full, bagaimana caranya dan sebagainya. Ya, ini yang saya akan bagikan. Terima kasih sudah memfollow konten ini. Nanti subscribe lah ya, follow dan like dan share, bagikan video ini ke misalnya ke grup-grup SMA, grup-grup sekolah teman-teman untuk bagaimana melihat prospek. Kalau mau diskusi ya silakan, nanti bisa di kolom komentar. Nah, nanti atau kita pakai Zoom ya, kalau ada kesempatan nggak apa-apa, kita berbagi dan kita sharing lah apa sih prospek digital marketing ke depan, untuk apalagi teman-teman yang anak muda yang pengen hidup melalui internet ya, hidup mencari rezeki melalui sarana internet. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjir Harisanto.